Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali kami kembali hadir di tengah-tengah Anda dalam Jendela Istana. Program yang membuka lebar cermin kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sosok negarawan yang tak pernah lelah bekerja untuk Indonesia, dari pengambilan keputusan strategis di istana hingga momen humanis yang membuat pemimpin kita semakin dekat dengan rakyatnya. Bersama saya Rika Indriaswari, inilah Jendela Istana selengkapnya. Bagi Presiden Prabowo Subianto, perguruan tinggi bukan sekedar institusi akademik. Ia adalah benteng kedaulatan. Di tengah ketegangan geopolitik global, ketergantungan teknologi, dan persaingan sumber daya, Indonesia dituntut berdiri mandiri. Dan kemandirian itu menurut Presiden Prabowo Subianto lahir dari kampus, dari sains, teknologi, dan manusia unggul yang dibentuk di dalamnya. Di balik tembok Istana Kepresidenan, sebuah pertemuan penting tentang masa depan bangsa telah berlangsung. Presiden Prabowo Subianto memanggil rektor dan pimpinan perguruan tinggi negeri untuk satu tujuan besar, memastikan pendidikan tinggi menjadi kekuatan utama Indonesia menatap masa depan. Taklimat Presiden Prabowo Subianto ini bukan forum seremonial. Ia menjadi ruang dialog terbuka antara kepala negara dan para pemimpin akademik. Para rektor dan guru besar mengapresiasi kesempatan berdialog langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Pesannya jelas, kampus ingin lebih dekat dengan arah kebijakan negara. Makna taklimat ini adalah bentuk cara berkomunikasi Bapak Presiden kepada seluruh pemangku kepentingan, dan hari ini adalah waktu yang beliau agendakan khusus untuk berdiskusi, memberikan update, memberikan perkembangan-perkembangan dan kondisi bangsa kita, dan tantangan-tantangannya dan program-program pemerintah ke depan kepada jajaran rektor, kemudian guru besar, yang kita meyakini bahwa beliau-beliau itulah adalah figur-figur yang terpintar, figur-figur yang terpandai, dan figur-figur yang akan memegang kunci dalam hal kebangkitan bangsa Indonesia di berbagai bidang. Tadi di dalam pertemuan ada beberapa yang kemudian juga disampaikan kepada Bapak Presiden, dan Bapak Presiden telah mengambil beberapa keputusan. Salah satunya adalah dilaporkan bahwa dana riset di perguruan tinggi itu nilainya hanya 8 triliun, itu setara dengan 0,34% dari APBN kita. Dan oleh karena itulah dalam forum tadi Bapak Presiden langsung memutuskan untuk memberikan tambahan dana anggaran sebesar 4 triliun yang harapannya ini dapat memperkuat riset-riset untuk seluruh universitas, termasuk bekerjasama dengan BRIN. Tetapi juga beliau memberikan penekanan bahwa riset-riset tersebut diutamakan untuk yang pertama mengejar swasembada pangan, kemudian mengejar swasembada energi, yang ketiga mempersiapkan industrialisasi dan hilirisasi yang tahun ini akan mulai dilakukan groundbreaking besar-besaran, yang tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, dan terakhir ada permohonan juga dari para rektor dan guru besar untuk forum-forum seperti ini lebih dirutinkan kembali. Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo Subianto menerima laporan penting. Saat ini, sekitar 9,9 juta mahasiswa menempuh pendidikan tinggi di Indonesia. Namun dari jumlah itu, hanya sekitar 1,1 juta mahasiswa yang menerima beasiswa. Angka ini menjadi pengingat, akses pendidikan tinggi masih perlu diperluas. Menanggapi kondisi itu, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas. Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi bersama Kementerian Sekretariat Negara untuk menghitung ulang kebijakan beasiswa. Tujuannya satu, memperbesar jumlah penerima agar pendidikan tinggi semakin inklusif. Penekanan Presiden Prabowo Subianto tidak berhenti pada jumlah.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti arah strategis beasiswa nasional. Bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM menjadi prioritas utama. Presiden Prabowo Subianto mendorong agar beasiswa LPDP lebih difokuskan pada sektor ini. Bagi Presiden Prabowo Subianto, penguasaan sains dan teknologi adalah kunci kemandirian bangsa. Salah satunya, jadi dilaporkan juga kepada Bapak Presiden berapa jumlah adik-adik mahasiswa sekarang yang sedang belajar, jadi kurang lebih ada sekitar 9,9 juta. Kemudian berapa yang sudah mendapatkan beasiswa dalam berbagai bentuk, salah satunya misalnya KIP yang baru 1,1 juta penerima. Nah, disitulah juga Bapak Presiden memberikan arahan untuk kepada kami, terutama Mendikti-Sayentek dan kami sebagai Mensesnek untuk mencoba menghitung ulang, memformulakan ulang bagaimana memperbesar sebanyak-banyaknya penerima beasiswa. Termasuk tadi juga beliau memberikan arahan untuk alokasi peruntukan dari beasiswa LPDP untuk diperbanyak ke STEM. Ya, tadi beliau sempat menyampaikan berharap mencapai di atas 80%. Karena kita memang konsentrasi untuk mengejar ketertinggalan kita terlebih dahulu di dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain sains dan teknologi, Presiden Prabowo Subianto menyoroti persoalan mendasar lain, yaitu kekurangan tenaga kesehatan. Dokter dan dokter spesialis masih belum mencukupi kebutuhan nasional. Presiden Prabowo Subianto menyiapkan 2 langkah besar, memperluas penerimaan mahasiswa kedokteran dan membuka fakultas kedokteran baru. Ada 2 hal yang tadi juga di dalam forum Taklimat juga disampaikan bahwa sudah ada beberapa kebijakan-kebijakan untuk program studi kedokteran untuk itu diperbesar dari sisi penerimaan jumlah mahasiswanya maupun yang menuju ke dokter spesialis. Yang kedua, memang mau tidak mau nampaknya kita harus memberanikan diri untuk mau tidak mau kita membuat fakultas baru untuk kedokteran umum, kemudian kita juga kekurangan dokter gigi, kita juga harus kuat dalam hal farmasi, kita juga harus kuat dalam teknologi kesehatan untuk mengoperasionalkan alat-alat kesehatan yang sekarang semua berbasis teknologi. Jadi 2 hal itu untuk khusus untuk yang diskusi mengenai kekurangan kita dalam hal dokter dan kesehatan. Arahan Presiden Prabowo Subianto mencakup dokter gigi, farmasi, hingga teknologi kesehatan. Seiring berkembangnya peralatan medis berbasis teknologi, pendidikan kesehatan harus bergerak seirama. Pemerintah pun tengah mengidentifikasi lokasi dan kebutuhan untuk pendirian fakultas-fakultas baru. Yang sudah diperbesar, tapi ada rencana kita untuk membuat baru. Ya, dengan beberapa fakultas yang tadi sudah saya sebutkan. Titiknya belum, sedang dalam proses kita identifikasi sebaiknya ada di mana dan berapa kira-kira yang kita perlukan. Pesan Presiden Prabowo Subianto dalam taklimat ini tegas. Masa depan Indonesia tidak bisa bergantung pada kekayaan alam semata. Ia harus dibangun melalui ilmu pengetahuan, akses pendidikan yang adil, dan keberanian berinvestasi pada manusia. Dengan perluasan beasiswa, penguatan bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta pembenahan pendidikan kesehatan, negara menanam benih jangka panjang. Karena di tangan generasi terdidik inilah, Indonesia menentukan arah langkahnya. Kami masih punya sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Karena itu jangan kemana-mana, tetaplah di Jendela Istana.